Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Jadi itulah jalan yang diminta oleh Bapa. Dan dikatakan di sini, sekarang juga aku terharu. Apa yang kukatakan, Bapak, selamatkanlah aku supaya tidak jalan ke sana. Tidak. Dan jelas sekali. Ini paralel dengan Petrus yang dienyahkan oleh Tuhan Yesus, diusir. Kenapa? Karena menolak Mesias, sang anak Allah itu, untuk mati dan disalibkan. Dan Tuhan katakan, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, ke dalam dunia saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Bayangkan, ini suara bukan dari di bumi, bukan dari surga, itu didengar di bumi. Ini nggak ada peristiwa yang seperti ini Nabi dapatkan, nggak ada, saudara. Hanya anak Allah. Apa yang dikatakan? Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi Bapa memuliakan anak, dia memuliakan anak dalam hidupnya, dalam inkarnasinya, dalam kelahirannya, dalam pelayanannya. Dan Bapa senang sekali anak memuji Bapa, berdoa kepada Bapa dan menyenangkan Bapa, dan semakin senang, makin memuliakan. Dan puncaknya adalah Bapa menghendaki anak jalan yang paling memuliakan hati Bapa, yang puncaknya adalah kayu salib. Dan itulah bangunan kita, dan itulah bentuk daripada rumah kita, tubuh Kristus, bait Allah. Jadi di sini rumah itu menunjukkan pada baitnya, bait Allah, rumah Allah, dibangun di atas dasar Kristus, batu karang. Nah, yang di sana rumah siapa? Bukan rumah Allah, rumahmu, rumah nenekmu, dibangun di atas pasir. Roh pola semuanya. Ini adalah satu keindahan. Jadi Tuhan Yesus mendapatkan dasar dalam hidupnya, kenan dari Allah, kasih dari Allah, dan kemuliaan dari Allah dari awal dia hidup sampai dia mati. Kemuliaan Allah, from glory to glory, soli deo gloria. Dan itu puncak dari iman Kristen, iman daripada Kristus, soli deo pater, soli deo Father. Dan itu tertinggi, ya. Nah, kita akan belajar yang kedua adalah dari penentu awal, sekarang penentu akhir. Diuji dari apa? Dari kualitasnya, tahan nggak? Terus kemudian kenyamanannya, aman nggak rumah itu? Nyaman nggak rumah itu? Apanya yang diuji? Kekokohannya, dasarnya. Jadi banjir, hujan itu menguji gentengnya, atapnya. Banjir menguji bawahnya. Angin apa? Menunjukkan kualitas kokohnya. Jadi tiga hal ini menghantam iman Kristen. Dari atas, dari banjir, kemudian sudah tahu, angin yang mendorong itu dan merobohkan semuanya. Dan tuntas. Kebenaran rumah sejati, kualitas rumah yang sejati. Pengujian, penghakiman adalah keadilan Allah. Jadi orang Kristen yang tidak mau diuji, tidak mau dihakimi, tidak mau mendapatkan pengujian, testing dari Tuhan, maka tidak ada kekristenan yang berkualitas. Artinya palsu semua. Dan disinilah kita melihat apa yang dituntut Tuhan dalam keadilannya. Pada waktu kamu tidak taat pada Tuhan, waktu kamu sudah menjauh daripada Tuhan, kamu membangun yang salah, cepat-cepat robohkan dan balik lagi ke dasar yang utama, dasar Kristus. Jadi kalau saya melayani Tuhan berdasarkan keinginan saya, berdasarkan saya mau mendapatkan gelar S2. Jadi waktu saya mendapatkan kesempatan mengambil S2 beberapa kali itu, dan itu semua bukan satu keinginan, itu satu kesempatan Tuhan berikan. Sampai yang menawarkan itu sampai kadang-kadang, kamu tuh mau nggak gitu. Bukan soal mau nggak, karena saya waktu itu bekerja dan membiayai sendiri. Setelah ditanya, kamu kenapa keberatan? Ya saya kan nggak bisa bayar, saya bisanya cuma sekian. Akhirnya Profesor Yosef Tong itu memberikan sponsor kepada saya. Dan saya masih ingat. Dan yang sponsori saya adalah waktu itu yang datang, yang memberikan semuanya itu adalah istrinya Pak Kaleb Tong. Dan saya dipanggil di rumahnya di Jalan Setiabudi waktu itu, ya.
Dan saya diberi untuk pergi ke Amerika, saya diberi jaminan bahwa sekolah saya akan dijamin. Dan itu bukan usaha saya, dan itu Tuhan atur semuanya. Dan disitulah apa yang kita lakukan dengan tekun dan taat, ada waktunya Tuhan akan memberikan waktu kamu mau kemana. Dan itu bukan keinginan seperti orang-orang yang tergila-gila dengan S1, S2, S3 dan kemudian memamerkan itu sampai ditempel, ditunjukkan di fotokopi besar. Itu tidak tahu satu orang gitu ya. Untuk menunjukkan apa? Oh, ini saya sekarang dokter loh, Pak. Ada itu orang yang sudah dokter dipanggil pendeta saja nggak mau dia. Pak, tolong, saya sudah dokter. Jadi pendeta itu dokternya tulis di sana. Nah, bagi saya hal seperti ini, apakah itu betul-betul satu murni dari hati yang mau dibangun di atas batu karang? Saya tanya sekarang, apa sih yang dicari Tuhan Yesus seumur hidupnya? Kemuliaan manusia, dia pameran mujizat, kemudian dia dipuji, enggak, dia malah lari, dia sembunyi. Seringkali seperti Tuhan Yesus, setelah melakukan banyak hal-hal yang ajaib itu, dia sembunyi sendirian di hutan, di gunung itu, dia berdoa. Nah, pendeta sekarang boro-boro berdoa. Dia rajin sekali untuk memanggil orang-orang di akhirnya jadi pasukan dia semua. Ayo ikut saya. Nah, disitulah. Jadi pengujian adalah penentu akhir dari bangunan yang didirikan di atas batu karang atau di atas pasir, dan harus diuji supaya mengerti yang benar itu yang mana. Dan Tuhanlah yang menguji. Jadi perhatikan baik-baik. Yang rumah di atas pasir bukan didasarkan pada semua dasar Kristus dan Allah mendirikan sendiri, semua dibangun sampai menuju kepala dan semuanya Tuhan yang lakukan. Yang ini, no, mereka semua lakukan. Semua berhala semua dan hancur semuanya. Nah, yang ini tidak. Tuhan yang membangun, Tuhan yang memberikan hikmat, kemudian kita melakukan banyak hal, dan Tuhan yang menguji, Tuhan yang menyertai kita dalam ujian. Tuhan yang memampukan kita masuk di dalam ujian. Karena Kristus yang sudah menjamin kita, dan kita bersyukur. Dan inilah satu buah pertobatan, satu buah yang merupakan kebenaran dari kerajaan Allah yang sejati. Righteousness, itu perkataan yang sangat unik sekali. Keadilan, kebenaran Allah, righteousness. Itu dalam bahasanya itu adalah sedekia, keadilan. Bukan hanya keadilan, tapi kebenarannya itu. Kebenaran apa? Dalam hidupmu, kamu harus jalanin itu. Jadi sedekia itu menjadi sedekah. Dan itu rada-rada terlalu jauh sebenarnya. Tapi ada kaitannya keadilan itu dengan pemberian, dengan semua hal yang berkaitan dengan kemiskinan. Betul, itu ada di Alkitab jelas sekali. Ya, kita akan masuk. Kita pelajari bersama-sama. Ya, yang pertama adalah fondasi. Fondasi itu invisible, tidak terlihat. Langkah awal terpenting adalah yang bukan orang lihat. Bagaimana kamu membangun itu nggak pernah dilihat orang. Nah, yang tidak pernah dilihat orang, yang tersembunyi, yang berdoa dengan sembunyi, puasa dengan mukanya yang tidak dibuat-buat, malah disuruh harus seger kamu mukamu. Jangan nutupi kalau kamu itu orang, saya puasa. Nah, kita tetap bersukacita, tapi puasa. Ya, walaupun kadang-kadang kalau udah lemas itu bisa juga, dan kita agak beda dengan biasanya. Kenapa? Karena memang lemas, dan itu bukan hal yang dibuat-buat. Tapi ada orang berpuasa tuh dibuat mukanya terus akan dikasih abu dan dia sedih gitu. Itu bukan seperti itu. Yang tak terlihat, penentu baik buruk daripada semua bangunan rumah itu adalah bukan setelahnya, tapi sebelumnya. Bukan akhirnya, tapi awalnya. Jadi disinilah yang dipentingkan. Jadi sebaik-baiknya kamu mengumpulkan desainer, sebaik-baik kamu mengumpulkan para insinyur yang bisa membangun isu pembangunan, isu yang luar biasa semuanya. Tapi kalau dasarmu tidak pernah didasari dengan kekuatan dari Allah, maka yang kamu bangun di atasnya itu adalah kehancuran, bukan kemegahan di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat, ya, kita berikan contoh. Ada rumah yang dibangun dengan sangat indah, dan di situ ada emasnya, di situ ada cahaya yang sangat indah, dan begitu berkilo-kilo. Dan kita tahu, kalau rumah itu ambruk, apa nilainya? Bukan rumah. Itu namanya rumah hancur. Tetapi rumah yang sederhana didirikan di atas pasir, di atas batu, bukan di atas pasir, dan rumah itu sederhana dan tidak ambruk, orang pilih mana? Pilih yang tidak ambruk.
Jadi kalau sama-sama bangunannya, sama-sama bagusnya, sama-sama megahnya, dan kemudian diuji oleh hujan, banjir, dan badai, apa yang terjadi? Rumah yang dasarnya bukan batu karang, itu ambruk sendiri. Ya, kemegahan daripada bahan bangunan, keindahan daripada cat-cat semua yang di depan, baik itu ornamennya semua, perlengkapan semua, itu sia-sia kalau bukan didasarkan kepada fondasi yang benar. Ya. Kita lanjutkan. Dari luar kita tidak bisa membedakan dasar yang bisa kita lihat bedanya apa, nggak bisa. Ya. Dan harus ada ujian. Nah, ini pentingnya. Kambing domba akan dijual oleh Tuhan. Semua pengujian itu di akhir zaman puncaknya, dan bisa dimulai dari sekarang. Ya. Apa ujian itu? Seringkali Tuhan menggunakan hujan dan kemudian badai, angin. Ya. Hujan, angin, kemudian banjir. Dan itu dibuat oleh Tuhan sebagai satu ujian untuk menunjukkan kamu itu adalah hambaku tidak. Kamu itu adalah umat pilihanku tidak. Kamu adalah orang yang didasarkan pada hidup yang berdasarkan kepada Kristus tidak. Nah, itu menjadi satu kekuatan fondasi dan bukan di atas pasir. Beda batu dan pasir kita tahu jelas. Pasir yang begitu labil, batu yang kokoh nggak bisa goyang. Dan itu menunjukkan satu kestabilan. Dan batu yang dihancurkan bisa menjadi fondasi atau menjadi semen yang sangat kuat. Tapi pasir yang tidak diberikan apapun itu tidak bisa menjadi fondasi. Dan sebaik apapun orang mendirikan atas pasir, nggak bisa. Jadi fondasi kita semuanya dimulai dari Allah, dan sampai akhirnya bangunan yang indah itu diakhiri oleh Allah. Dan kita tahu jelas ini. Ya. Nah, kebodohan dan kebijaksanaan yang kita lihat. Dari luar tampak perbedaan. Apa? Seringkali dunia itu kelihatan sangat bijak, membangun rumah luar biasa, membangun luar biasa. Tetapi waktu dilihat oleh Tuhan, bodoh semua itu. Sebaliknya, orang tidak memiliki apapun dalam seluruh hidupnya, dalam pelayanannya. Dan waktu kita melihat hatinya untuk Tuhan yang luar biasa, dan orang itu sangat berkecukupan, bukan berkemewahan, bukan berkelimpahan secara harta benda duniawi dan hal-hal makanan dan minuman, bukan. Tetapi dia hidupnya sederhana. Dan dia membagikan semua yang lain adalah untuk membantu dan memuliakan Allah dalam mengasihi sesama, menolong sesama dan semuanya. Dan itu sangat indah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya. Seluruh penampakan external appearance, jadi penampakan yang terlihat, yang di depan mata kita, kasat mata itu adalah bukan pintu masuk, not the entrance to the kingdom of God. Dan bukan menyatakan bahwa kita adalah orang yang dibangun di atas Kristus, dibangun bersama dengan Kristus, dibangun serupa dengan Kristus, perasaan hati dan emosi, pola pikir kita dan akal budi kita tidak sama sekali. Ya, kita akan melihat. Jadi appearance yang eksternal tidak menjadi syarat untuk masuk kerajaan Allah, dan itu merupakan satu tipuan sebenarnya. Tetapi internal obedience dengan sungguh-sungguh, walaupun sederhana, nggak bisa bangun yang mewah, atau bangun yang mewah tetap bukan karena kemewahannya, tetapi karena kerendahan hatinya. Bangunannya itu begitu indah, tetapi waktu diuji dia tetap kokoh. Jadi yang dipentingkan di sini bukan pola yang di atas, tapi pola di bawah. Allah adil menguji itu semua, dan rancangannya itu akan membongkar, akan memberitahu pada kita, ini loh rumah yang rusak, yang roboh dari pasir, dan ini loh rumah yang kokoh, yang kuat, yang kukuh. Saudara, jadi penghancuran itu menunjukkan kepada satu pengadilan Tuhan, dan satu sisi adalah menunjukkan pada kualitas kekokohan iman orang Kristen. Jadi orang-orang yang membangun bukan di atas Kristus, semua itu roboh, semua diuji Tuhan, dan semua berasal daripada hati mereka yang tidak mencintai Tuhan, tapi mencintai diri sendiri. Dan disinilah kita tahu apa yang Tuhan robohkan di sana. Nah, bangsa Israel juga diperingatkan oleh Tuhan tentang hal ini, tentang pertobatan ini. Jika kamu tidak bertobat, jika kamu tidak kembali padaku, kamu akan aku hajar. Dan 4 bangsa menghajar bangsa Israel. Yang pertama-tama itu adalah bangsa Kasdim yang kecil sebenarnya, tetapi itu mewakili satu bangsa besar di belakangnya,
yang memulai dari awal dan begitu besar datang Babilonia, kemudian Media atau Asyur, dan yang ketiga adalah Yunani yang waktu itu menghancurkan Yerusalem, dan yang terakhir adalah Romawi. Jadi kita akan melihat Kristen yang otentik, Kristen yang sejati, Kristen yang betul-betul tulen, itu adalah Kristen yang tidak hidupnya didasarkan kepada apa yang nampak, apa yang disanjung oleh orang, apa yang dipuja oleh orang, bukan, tapi apa yang berkenan pada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, dan dia tidak tertipu dengan hal-hal yang ditawarkan oleh iblis, seperti Tuhan Yesus di dalam ujian yang diuji oleh iblis langsung, dan langsung berhadapan dengan iblis. Jadi satu-satunya manusia yang diuji langsung, ya, diuji langsung oleh iblis adalah Tuhan Yesus. Dan yang sebelumnya itu adalah Adam dan Hawa yang langsung, ya, yang langsung. Jadi Adam pertama dan Adam yang kedua. Dan di situ ini satu perbandingan, sama-sama diuji, dan ini didasarkan kepada keinginan pada dirinya, keinginan untuk menjadi seperti Allah. Kalau ini betul-betul meletakkan sebuah hidupnya pada Allah, bergantung pada Allah, bergantung pada Bapaknya, dan taat sampai mati. Dan ini enggak akhirnya mendapatkan kematian. Taat sampai mati mendapatkan kehidupan dan kebangkitan yang membangkitkan orang-orang mati di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Dan bangsa-bangsa yang keji, kejam semua, yang biadab itu semuanya, Tuhan katakan, kalau kamu kembali kepadaku dan kamu bertobat, maka bangsa-bangsa itu semua akan aku hapuskan dari muka bumi. Luar biasa. Dan berapa kali dan berapa puluh kali bangsa Israel dihajar Tuhan, balik terus, dan Tuhan tetap setia menantikan pertobatannya. Dan kita bersyukur hari ini, ya. Kenapa bersyukur? Karena kita terus diberi kesempatan oleh Tuhan. Satu jaminan Tuhan setia menantikan kita, dan juga Tuhan adil mengingatkan kita, kamu akan diuji, dan hidupmu akan ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Saudara, ini luar biasa. Aku mengikat perjanjian, dan bukan dengan usahamu tapi dengan aku. Dan itulah perjanjian baru yang sudah ada intisarinya, sudah ada rohnya, sudah ada jiwanya dalam Taurat, dalam diri Musa, dalam Abraham. Melihat semua Injil, mereka melihat Kristus, Injil semua, berita sukacita yang besar itu. Mereka menantikan itu. Dan jelas sekali dalam tulisan-tulisan itu, Musa menunjuk kepada Kristus, Abraham, termasuk Adam dan semuanya. Dan kita bersukacita, Kristuslah bangunan dan dasar dari seluruh hidup kita. Dan Kristuslah yang akan memulai dari dasar, dan dialah kepala yang akan menyempurnakan semua pekerjaan yang dibangun di atas seluruh hidupnya, dan memurnikan, menyucikan seluruh kelemahan-kelemahan dosa kita yang seringkali memberontak dan tidak seiring, seringkali kita gelisah, seringkali kita tawar hati, kecut hati, kita penuh dengan kekhawatiran. Dan di situ Tuhan itu memberikan rohnya supaya kita dibimbing dalam kebenaran, kita dinasehati, kita dihibur, kita dikuatkan, dan kita dibangun kembali, saudara. Dan itulah rumah yang didirikan di atas batu, saudara. Batu karang, Kristus. Dan kita masuk dalam doa dan kita bersyukur. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, kami melihat bangsa Israel yang membangun hidupnya dari kekuatan keinginannya sendiri, dan bahkan bangsa Israel kau hajar habis-habisan karena seringkali mereka memandang kepada berhala-berhala, kepada kenikmatan dunia ini, kepada kemewahan, kemegahan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa yang di sekelilingnya. Tetapi kami tahu Tuhan, apa yang didirikan oleh anak Sang Mesias, yang didirikan di atas batu yang kekal itu, dia mendirikan satu kerajaan yang bukan seperti dunia ini menyediakan. Satu kerajaan yang dimulai dengan satu tahta. Sang raja datang, dimulai dari palungan sampai kepada kayu salib. Dan semua ini tidak pernah ada raja yang pernah dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya dimulai dengan penghinaan, penderitaan, dan kesakitan yang luar biasa.
Dan kami percaya Tuhan, semua raja adalah dibela oleh rakyatnya. Semua raja dipuja-puja oleh rakyatnya. Dan kita tahu Tuhan Yesus tidak ada satu bangsa yang memuja dia. Hanya pasangan-pasangan, hanya gembala. Dan Tuhan datangkan raja-raja yang mewakili 3 macam kerajaan di muka bumi ini, datang orang Majus. Tetapi bangsanya sendiri sampai kayu salib menolak dia. Sungguh ironi. Tetapi inilah rumah yang didirikan di atas batu karang. Batu yang kekal. Batu keselamatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.